Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan kemajuan dari usaha kami Lasa Demantan. Sebelum kami ingin menjelaskan poin-poinnya, saya akan memperkenalkan anggota dari tim kelompok 4. Yang pertama, Ria Wayu Ilahi. Yang kedua, Cindy Apriliana. Yang ketiga, Dita Monika Kristi. Dan yang keempat, Fitri Ramadhani Putri. Berikut adalah komponen-komponen usaha yang akan kami jelaskan. Yang pertama, nama ide usaha. Yang kedua, perumusan sasaran pelanggan. Yang ketiga, strategi pemesanan platform pemesanan. Yang keempat, metode pengiriman produk. Yang kelima, manajemen sumber daya bisnis. Dan yang keenam, aspek keuangan dan kelayakan usaha. Dari gambar berikut, sudah terlihat jelas bahwa usaha kami merupakan salad dan mangga ketan, sehingga kami menyingkatnya menjadi Lasa Demantan. Mengapa kami memilih usaha tersebut? Karena kami ingin membuat suatu produk yang harganya terjangkau di semua kalangan masyarakat, dan yang paling penting memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Berikutnya. Adapun di sini tentang perumusan sasaran pelanggan, yaitu ada 4. Yang pertama, penentuan area atau wilayah yang menjadi target. Yang kedua, identifikasi kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang produk oleh calon pelanggan. Yang ketiga, strategi media untuk membuat calon pelanggan mengetahui produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir yaitu strategi cara untuk membuat calon pelanggan tertarik untuk membeli produk. Maksud dari yang pertama yaitu produk yang dijual merupakan makanan yang tidak dapat bertahan lama, sehingga target penjualannya hanya di wilayah Kota Batam. Dikarenakan owner dapat mengantar langsung dengan waktu yang cepat kepada customer. Maksud yang kedua yaitu informasi tentang produk ini saat ini dapat diperoleh melalui IG, Instagram Lasa Demantan. Kesulitan bagi calon pelanggan yaitu apabila beberapa masyarakat di Kota Batam yang masih belum memiliki Instagram sehingga tidak dapat memperoleh informasi tersebut. Yang ketiga yaitu media yang dipakai untuk menawarkan atau mempromosikan produk Lasa Demantan yaitu melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan Facebook. Jikalau usahanya makin berkembang, maka akan dibuat website resminya. Dan yang terakhir yaitu untuk membuat calon pelanggan tertarik, yaitu mengadakan diskon, free ongkir pada area atau wilayah tertentu di Kota Batam, tampilan produk yang menarik, dan ada sistem pemilihan buah yang disukai pada salad yang diorder. Selanjutnya, di sini ada strategi pemasaran platform pemesanan. Platform yang pertama yaitu melalui GoFood, dan platform yang kedua yaitu melalui GrabFood. Adapun strategi tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu cepat. Dengan bekerjasama menggunakan 2 platform tersebut, pemesanan produk Lasa Demantan lebih cepat diantar ke calon pelanggan. Strategi yang kedua yaitu akurat. 2 platform tersebut merupakan platform yang sudah banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat di Indonesia, terutama di wilayah Batam. Jika produk Lasa Demantan dapat diorder melalui aplikasi platform tersebut, maka informasi yang disampaikan mengenai produk akan tepat dan benar. Dan strategi yang terakhir yaitu murah. Salah satu keuntungan menggunakan platform tersebut, terdapat promosi dari penyedia platform, bisa dalam bentuk potongan harga atau pilihan paket-paket makanan. Cara ini memudahkan calon pelanggan lebih berhemat. Selanjutnya, di sini ada metode delivery atau pengiriman produk. Diorder melalui Instagram. Pada tahap awal, sistem delivery melalui Instagram. Jika nanti usahanya sudah berkembang pesat dan sudah bekerja sama dengan 2 platform tersebut yang ditargetkan, maka dapat langsung diorder melalui aplikasi platform tersebut. Sistem pengirimannya seperti langkah-langkah di samping. Yang pertama, pelanggan melakukan order produk yang diinginkan melalui Instagram Lasa Demantan, kemudian memberitahu alamat pelanggan. Langkah yang kedua yaitu pesanan pelanggan akan diantar ke tempat tujuan jika daerah Batam
Basam Center, Bengkong, dan sekitarnya akan mendapatkan free ongkir. Dan yang terakhir yaitu pembayaran dapat ditransfer ke nomor rekening yang diberitahu atau dapat membayar secara langsung kepada driver. Manajemen sumber daya bisnis. Yang pertama itu produksi. Fungsi bagian produksi mengatur dan mengelola kegiatan pembuatan produk makanan sehingga dapat menghasilkan mutu dan kualitas makanan sesuai tujuan. Tanggung jawab bagian produksi yang pertama itu melakukan pemilihan dan pembelian bahan makanan yang dapat membuat cita rasa makanan yang nikmat. Mengolah resep makanan dan memikirkan tampilan makanan sehingga terlihat menarik. Menentukan standar kontrol kualitas, mengkoordinir perbaikan dan memelihara produk. Job desk Ria Wahyu Ilahi sebagai produksi salad buah dan Cindy Apriana sebagai produksi mangga ketan. Yang kedua itu marketing. Fungsi bagian marketing melakukan pemasaran produk dengan menentukan tempat penjualan dan media produksi. Tanggung jawab dari bagian marketing yang pertama itu melaksanakan rancangan-rancangan dalam pemasaran dan promosi, menyusun, merumuskan, menetapkan, mengarahkan, dan memberi kebijakan atau keputusan terhadap pengembangan penjualan produk, memastikan dan mengawasi sarana dan prasarana perpasaran, penjualan, dan promosi sesuai dengan sasaran strategi. Yang terakhir, mengetahui tren terkini sehingga dapat memahami bagaimana pemasaran produk. Job desk dari marketing dipegang oleh Dita Modika Christine. Panelit. Fungsi bagian panelit mengatur segala urusan keuangan terhadap segala aktivitas keuangan seperti pengelola, penerimaan, transaksi, pencatatan harga produk untuk menghasilkan offset. Tanggung jawab bagian peneliti yang pertama itu mengontrol keuangan dari produk usaha ini. Yang kedua itu melakukan atur pendapatan serta pengeluaran, mengatur modal atau dana yang diperlukan oleh bagian produksi, melakukan remunerasi dengan bagian atau departemen yang lain, membuat laporan keuangan perusahaan baik dari keuntungan dan kerugian yang terjadi. Job desk dari panel yaitu Fitri Ramadhani Putri. Yang terakhir itu draft. Fungsi bagian draft mengatur orderan produk ke pelanggan. Tanggung jawab bagian draft yang pertama itu mengemudi kendaraan berdasarkan alamat yang ditujukan dengan selamat, memastikan orderan diterima oleh pelanggan atau orang yang bersangkutan, membawa orderan produk dengan aman. Yang terakhir, melaporkan tugas yang dikerjakan. Job desk dari draft semua anggota seperti Ria Wahyu Ilahi, Cindy Apriana, Fitri Ramadhani Putri, dan Dita Modika Christine. Selanjutnya yaitu OKR setiap divisi atau departemen. Yang pertama ada bagian production. Objektifnya adalah menghasilkan produk dengan cipta rasa dan mutu kualitas yang sangat baik. Key result-nya yang pertama adalah meningkatkan cipta rasa pada produk dengan melakukan analisa perbandingan terhadap bahan, resep, dan rasa terhadap usaha makanan yang sama di Kota Batam dengan yang diproduksi. 2. Menciptakan mutu kualitas pada produksi dengan mengurangi kesalahan produksi sebesar 20%. Yang kedua ada marketing. Objektifnya adalah meningkatkan online lead generation pada bulan Januari 2021. Key result-nya yang pertama, meningkatkan jumlah update per hari dari 2 posting Instagram dan 2 story Instagram menjadi 2 posting Instagram dan 4 story Instagram. 2. Meningkatkan jumlah visitor Instagram dari 100 pengunjung atau akun per hari menjadi 200 pengunjung per hari.
Ketiga, meningkatkan jumlah followers Instagram dari 1.000 menjadi 3.000 dalam waktu 1 bulan. Keempat, rata-rata conversion ratio mencapai 20% dari media sosial Instagram. Selanjutnya ada finance. Objektifnya adalah mengatur penganggaran dan perencanaan keuangan. Sedangkan key result-nya, yang pertama adalah membuat laporan keuangan secara rutin. Kedua, memanajemen pendapatan dan pengeluaran usaha. Yang ketiga, mengurangi anggaran yang bersifat tidak rasional. Yang keempat, membuat kebijakan mengenai kepuasan penggunaan anggaran mencapai tingkat 80%. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Usaha produk makanan Lasa Demantan dalam tahap memulai usaha. Usaha produk makanan Lasa Demantan dalam tahap memulai usaha, sehingga sumber daya yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Namun, jika usahanya sudah mulai berkembang dan sudah bekerja sama dengan beberapa platform, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak untuk menempati departemen sebagai berikut. Yang pertama ada production. Production bertanggung jawab terhadap proses pembuatan produk, mulai dari proses pengolahan bahan baku, pembuatan resep, dan tampilan produk. Yang kedua ada marketing. Marketing bertanggung jawab terhadap penjualan dan pemasaran produk yang dihasilkan. Bagian ketiga ada finance. Finance bertanggung jawab terhadap keuangan, omset, dan kerugian perusahaan. Yang keempat ada warehouse. Warehouse bertanggung jawab mengenai ketersediaan stok produk yang akan dijual, serta menyimpan barang yang dipergunakan. Yang kelima ada information technology. Bertanggung jawab mengenai pemberian informasi ke sosial media atau media online, serta mendesain poster dan logo usaha. Yang keenam ada product planning inventory control, yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengontrol proses produksi. Dan yang terakhir adalah general affair, yang bertanggung jawab dalam mengelola sarana dan prasarana untuk mengantarkan orderan pelanggan atau customer. Manajemen sumber daya bisnis, harga peralatan dan bahan yang diperlukan untuk memproduksi produk Lasa Demantan. Yang pertama yaitu ketan mangga. Bahan yang diperlukan yaitu mangga 12.000, ketan 4.000, santan 5.000, kotak 1 buah 15.000, total biaya 36.000. Total biaya tersebut dapat menghasilkan 3 porsi mangga ketan, sehingga penjualan 1 porsi sebesar 15.000, untung per porsi sebesar Rp3.000. Yang kedua itu salad buah. Bahan yang diperlukan buah 5 biji 20.000, yogurt 9.000, mayones 8.000, susu 3.000, keju 5.000, kotak 1 buah 25.000. Total biaya semuanya 70.000. Total biaya tersebut dapat menghasilkan 5 porsi salad buah, sehingga penjualan 1 porsi sebesar Rp17.000. Untung per porsi yang didapatkan sebesar Rp3.000. Berikut adalah video bisnis launching dari usaha kami. Presentasi dari kemajuan usaha kami. Sampai jumpa di video berikutnya.